Oke, oke, oke. Allah itu adalah satu jiwa, ya kan? No, satu pikiran gitu ya. Tapi dua badan gitu. Satu pikiran tapi dua badan. Bagaimana itu? Pak 4, P4. Bukan begini, itu kan saya buat analogi dalam bentuk Ya, gini manusia. analoginya. Ya, saya tanya dulu. Saya kan Analogi analoginya tadi manusia satu itu, satu pikiran kalau kan, tadi manusia satu. itu kan ada di tiga, Ya. tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu bisa dimaknai pikiran dia, kebijakan dia, itu yang nanti dituangkan lewat kata-kata. Jadi misalnya gini, ada penulis, atau saya buat, oh ini pikirannya, ini keluar dari si A, ini laporannya si A, ini laporan si B. Atau kayak penulis. Penulis itu waktu buat buku, ibu akan tahu yang buat novel ini siapa. Lewat tulisan dia. Karena gaya menulis itu akan berbeda tiap orang. Itu Ya kan ada dua ditentukan. juga itu, menulis dan Anda menulis dan ada buku. Bukan, ibu nggak paham berarti. Kamu yang Pikiran nggak ibu, paham, kok aku yang nggak paham. Tadi satu gini, jiwa, satu badan, satu gini, roh. Nah sekarang saya gini. tanya, waktu dia ke dunia itu Tuhan itu sendiri apa gimana? Kan satu badan, roh, Gini, sebentar jiwa, dulu. roh kan? Jiwa dan roh. Jangan kita Nah, loncat dulu. Jangan loncat dulu. Kita di ya analogi dulu. elah, mau loncat Analoginya memang clear itu nggak? dia jiwa dan Analoginya roh. clear Nah, nggak? waktulah dia datang ke dunia, itu jiwa dan rohnya juga yang datang. Terus yang di surga itu siapa? Pertama, Anda harus menyadari Allah itu maha kuasa. Dan Allah itu adalah roh. Jadi ketika yang Yesus yang melekat pada Allah itu firman Allah. Bukan tubuh jasmania Yesus, kemanusiaannya tuh bisa sekali oleh Kristen, sama pemahamannya seperti saya juga. Jadi kemanusiaannya kita bisa bedakan, kealahannya pun kita bisa bedain. Itu. Ya Jadi pertanyaan saya. tadi saya mengambil contoh manusia itu, ibu. Itu kan saya lagi bicara soal materi. Manusia itu kan berada dalam dimensi ruang dan waktu. Nah, ibu pahami itu dulu. Ibu paham dimensi ruang dan waktu nggak? Saya paham pertanyaan saya. Coba Waktu ibu satu roh jelasin satu dimensi badan ruang yang dan Anda waktu apa? katakan itu, waktu turun ke bumi, itu waktu turun ke bumi, Tuhanmu itu waktu turun ke bumi. Terus yang di surga itu siapa? Saya tanya Ya, itu dulu, jawab aja. karena jawaban kalau ibu sudah memahami dimensi dua ruang dan ibu pahami dimensi ruang itu apa? Nih ya, saya dimensi ruang nih. Saya berada di sini. Kalau saya turun ke dunia, itu tetap juga ada dua orang, nggak bisa satu. Bukan dulu pertanyaan saya pada hal yang basic dulu. Ibu pahami ruang dan waktu, paham nggak? Jadi Anda mau mengatakan Tuhan Anda tidak ada ruang, tidak ada waktu gitu. Bukan, yang saya mau bilang ibu nggak memahami apa yang namanya dimensi ruang dan waktu. Materi Oke, ibu nggak dimensi itu paham. apa? Oke, dimensi Jadi itu kalau apa? ruang ini, nih saya kasih tahu ibu. Allah itu maha hadir bukan? Saya tanya dulu. Allah maha hadir nggak? Ya, Allah maha kuasa nggak? ya. Allah bisa ada saat ini di surga dan di bumi nggak? Dalam waktu bersamaan. Oh itu dua. Nah. Ada di surga dan di bumi itu dua orang. Gak bisa, gak Ibu, bisa. Gak bisa. bukan, ibu bertentangan bisa. dengan jawaban ibu tadi. Allah Coba, bisa. Pak, Gak Pak, bisa, Pak. gak bisa. Pak, Gak bisa, gak bisa. saya Tapi tanya, Pak. kemudian ibu menolak jawaban ibu sendiri. Ibu tadi udah jawab Pak, loh, Pak. makanya saya tanya dulu. Ibu Ya, Pak, mengerti saya tanya nggak coba, Pak. dimensi Pak. ruang dan waktu? Pak. Allah maha hadir Saya tanya nggak? Ibu sedikit. nggak paham kan? Baik, saya tanya sedikit. Allah maha hadir, Pak ya. Setuju, Pak ya? Iya. Allah hadir nggak di neraka, Pak? Allah bisa saja ada di Saya semua nggak nanya tempat. bisa saja. Saya nggak nanya bisa saja. Bisa atau tidak Iya. Allah di neraka? Neraka Bisa. ada. Kenapa tidak? Tapi Allah tidak akan terikat oleh neraka. Sebentar, Pak. Bapak gimana sih ini? Ah, Saya kan nanya betul. sedikit aja.
Allah Maha Hadir, Allah ada di mana-mana. Apakah Allah ada di Iya. neraka, Pak? Allah bisa hadir di sana juga. Saya Kenapa nggak nanya tidak? bisa hadir, Pak. Ada atau tidak di neraka? Lu bisa, makanya pertanyaan saya itu sudah menjawab, Pak. Bisa di mana saja. Berarti di neraka bisa, Pak ya? Bisa, tapi dia tidak tersentuh loh. Enggak, Jadi jangan pakai tapi, pernyataannya Pak. jelas. Jangan pakai tapi, Pak. Allah tidak, loh, bukan. Saya harus jelaskan konsep dengan jelas. Anda jelas. nggak bisa nyamain materi Jelas, dengan Allah. manusia nggak punya Allah tidak akhlak terikat ya. ruang dan Dia waktu. punya akhlak ya. Ya, Kenapa? manusia nggak punya akhlak ya. Siapa? Kenapa, Pak? Siapa? Saya kira gitu dulu ya, Bu ya. Jadi pernyataan Sebentar, Pak. premis saya gini dulu. Sabar Sabar saya. dulu, sabar Saya dulu. belum Jelaskan bicara. aja. Ya, silakan Bang Juma, silakan. Iya, jadi gini Bang. Saya izin nanti 5 menit boleh? Boleh. Jadi gini. Kalau Anda menjadikan, ya, suara saya kedengaran nggak ini? Kedengar, dengar, Bang. Oke. Oh Abang iya, du- iya. Oke, Pak. Oke, Abang duduk cantik Bang, dulu ya. sebelumnya salam kenal dulu supaya Oke. kita enak ya. Baik. Iya. Jadi gini Bang. Ketika kemudian Anda menjadikan manusia itu sebagai Tuhan, Anda harus mematahkan argumen manusia itu sendiri, Yesus. Itu dulu. Karena musuh terbesar daripada teman Kristen adalah kitab itu sendiri, dalam artian ajaran Yesus. Coba kita lihat di dalam pemahaman 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita akan tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Menurut abang saya ini, Yesus dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Dia itu Tuhan atau manusia? Yesus punya dua natur, natur kealahan dan natur kemanusiaan. Oke. Bapak yang mengutus Yesus ada berapa natur? Bapak satu, Yesus berapa natur? kan 3 pribadi yang kita pahami. Yesus dua natur. Yesus dua natur. Bapak itu roh. Bapak satu natur. Oke. Sekarang ketika Yesus itu dua natur dan Bapa satu natur, apakah mereka sama? Kalau baca Yohanes 1 kan jelas. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oke. Ini data Logos pembandingnya. itu adalah Allah. Oke, ini sekarang bandingkan ini. Terbantahkan Yohanes 1 nomor 1 dengan dalil kitab Anda sendiri. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Nah, sekarang kita lihat. Satu Allah yaitu Bapa, di situ diterangkan Theos. Satu di situ diterangkan adalah Kurios. Theos dan Kurios berbeda. Berbeda. Anda pintar. Yesus Theos atau Kurios? Yesus dalam kemanusiaannya adalah Kurios. Nah, sekarang sang Bapa ini Theos atau Kurios? Theos. Nah, pernah tidak dia menjadi Kurios? Yang turun ke bumi itu Yesus. Iya, yang saya tanya bapaknya. Yang Theos ini pernah nggak dia menjadi Kurios? Berpikir, Kalau Pak, memahami berpikir. Bagus Bapa, Anak berpikir. dan Roh adalah satu. Enggak, ini kan sudah dibantah tadi, Bung. Ini kan Anda mengatakan satu, sekarang kita bantah dengan dalil kitab saudara bahwa mereka tidak satu. Yang satu Theos, yang satu Kurios. Sekarang pertanyaan saya, bisa enggak Theos ini berubah menjadi Kurios? Nah, berpikir Pak, berpikir. Bagus berpikir. Sebentar, saya memaknai dengan dalam dulu ya, takut salah ya. Ya, silakan. Nggak apa-apa loh. Iya, pakai Roh Kudus, memaknainya dengan dalam, pakai Roh Kudus. Bukan. Orang sekolah itu kita harus berani jujur menyatakan apa yang sebenarnya. Betul. Oh, siap, pintar. Termasuk kita nggak tahu pun kita harus berani mengatakan itu, Bu.
Siap. Ini bukan kalah menang. Saya tidak memaknai kalah menang. Lanjut. Tadi Anda bilang gimana? Di dalam kitab saudara 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu theos, kan gitu. Darinya berasal segala sesuatu, dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan, kurios saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dia kita hidup. Pertanyaan saya, kalau Allah sama dengan firman dan firman itu adalah Allah, sekarang pertanyaannya, satu theos, satu kurios, di situ ada berapa pribadi? Ada dua pribadi. Ada dua pribadi. Apakah theos ini bisa menjadi kurios? Kalau yang saya pahami, hanya untuk saya pernah nonton penjelasannya Romo Gereja Ortodoks, itu menurut saya cukup clear. Dia menjelaskan memang untuk kata Tuhan dan Allah itu ketika memang diletakkan pada Kristus, maknanya memang jadi tidak sama. Tapi kemudian kalau dari makna seperti itu, saya memaknai harusnya itu bisa ketika itu diletakkan pada Allah Tuhan, karena kan setahu saya namanya Allah itu gelar, Tuhan itu namanya gitu kan. Ya, jadi gini, kita tidak sekali lagi saya katakan kepada saudara, di dalam Al-Quran perintahnya afala tatafakkarun, perintahnya di dalam Al-Quran wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu berpikir, kan gitu ya. Nah sekarang betul. Sekarang ketika kita kemudian mendudukkan masalah ini, maka yang menjadi acuan adalah apa yang diterangkan di dalam Amsal 3 nomor 5. Berpegang teguhlah kepada firman Tuhan, jangan berpegang teguh kepada asumsi atau pendapat sendiri-sendiri atau masing-masing. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan oleh karena dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tuhan di sini adalah kurios. Bapa di sini adalah theos. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, bisakah theos ini menjadi kurios? Kalau dari asumsi yang dari pemahaman yang saya pahami, karena Yesus punya dua kodrat, makanya kata Tuhan dan kata Allah itu memang tidak bisa jadi sama, karena ada kodrat kemanusiaan, ada kodrat kealahannya. Tapi baik. Kalau Allah sendiri, saya kira ini jawaban saya. Karena di Yesus itu sendiri memang susah untuk memang berbeda maknanya. Ketika itu ditaruh pada Yesus, makna itu jadi Tuhan, bukan berarti Allah. Oke, baik. Itu karena ada dua natur kemanusiaan dan natur kealahannya. Baik, kita kunci itu pemahaman saudara sebagai Kristen. Saya ingin melihat sejauh mana Anda memahami 2 Raja-Raja 19 nomor 19. Maka sekarang, ya Tuhan, selamatkan kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau sendirilah Tuhan, ya Allah. Ini di dalam 2 Raja-Raja 19 nomor 19. Kemudian di dalam Ayub 9 nomor 8, Tuhan yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ketika dikatakan dalam kitab Ayub seorang diri, pertanyaan saya, apakah anak Maria ada di sana? Kalau kita memaknai, sebentar, saya jawab dulu ini ya. Ya. Kenapa tadi abang aja ya? Ini bentuk penghormatan saya. Baik, saudara. Jadi Bang Suma kan ngomong pada raja-raja itu kan disebut Tuhan. Siap. Ya kan? Sementara tadi pernyataan saya itu Allah ada Bapa, gitu kan? Sebenarnya jawaban saya cukup tegas. Pada posisi Kristus memang Tuhan tidak bisa disamakan dengan Allah. Karena memang dimaknai Yesus punya dua natur. Tapi kemudian kalau baca yang di luar Yesus, Tuhan itu sama dengan Allah.
ketika tadi abang kutip raja-raja itu kan hanya menyebut Tuhan. Benar ya bang ya? Iya. Nah, makanya Saya kira itu mungkin argumentasi saya dulu bang. Iya. Baik. Silakan. Nanti kalau saya nggak ngerti, saya akan cari jawaban. Abang nanya aja, nggak apa-apa. Kalau saya pun nggak ngerti, karena gini, saya belum terbiasa. TikTok ini saya baru 2 bulan. Jadi banyak catatan yang saya buat di komputer, sehingga saya memang mesti buka. Sudah saya pilah-pilah semua, tapi saya nggak punya akses ke komputer. Oke, baik. Saya rangkumkan dulu bang, nanti abang tanggapi. Ayub 9 nomor 8, yang seorang diri membentangkan langit. Pertanyaan saya, apakah Kurios ada di sana? Kemudian di dalam Mazmur 72 nomor 18, terpujilah Allah Tuhan Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Pertanyaan saya, apakah anak Yusuf si tukang kayu ada di sana? Lalu kemudian di dalam Yesaya 44 nomor 24, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, menghamparkan bumi. Siapakah yang menghampiri aku? Pertanyaan saya, apakah kakak pertama dari Nikodemus itu ada? Yakobus di situ sudah ada. Menurut saudara nih, menurut saudara. Jawaban saya sederhana bang. Iya. Allah berfirman itu dengan berkata-kata. Siap. Allah, saya kira itu sama pandangan kita dengan, kalau saya salah tolong dikoreksi. Di Siap. Muslim pun sama. Jadi maka Oke. jadi. Yes. Tapi Allah selalu dengan berkata-kata. Siap. Sehingga ketika teksnya dibilang seorang diri, tidak bisa dimaknai Allah tanpa kata-kata, Allah tanpa roh. Karena itu bisa kembali kita merujuk pada ayat kejadian. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan roh Allah melayang-layang. Gitu kan? Ada 3 pribadi yang bisa kita temukan dalam konteks penebusan. Sehingga konteks penciptaan. Sehingga kata seorang diri tidak bisa juga serta-merta dimaknai tanpa kata-kata, karena Allah mencipta itu semua dengan kata-kata, firman. Oke. Yang saya tanyakan bukan firmannya, bukan sifat Tuhan, bukan sifat kalam. Sifat kalam itu melekat pada diri Tuhan. Yang saya tanya, kakak kandung daripada Yakobus, apakah sudah ada di situ? Kalau dalam bentuk kemanusiaannya, berarti dia nggak ada. Saya lupa itu tadi di mana raja-raja ya? Iya, diterangkan dalam Mazmur 72:18, Yesaya 44 nomor 24, kemudian Ayub 9 nomor 8. Dia seorang diri. Pertanyaan saya, apakah anak tirinya Yusuf sudah ada di sana atau belum? Yang ada itu kan firman-Nya. Oke, firman. Yang Baik. Kristus itu kan inkarnasinya dalam bentuk fisik manusia. Oke. Tapi kealahannya kan tadi 2 natur yang sudah saya jelasin. Oke, baik. Dengarkan kalimat yang saya akan lantunkan ini. Dengarkan, simak dengan seksama saudaraku. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang, ketika firman itu menjadi manusia, yang menjadi manusia ini adalah firman itu sendiri. Ketika firman itu adalah Bapa, maka yang menjadi manusia adalah Bapa. Maka keberadaan kemanusiaan itu keberadaan yang dikehendaki oleh Bapa itu sendiri. Maka yang menjadi manusia adalah Bapa itu sendiri. Betul atau salah? Kalau dilihat dari pribadi, itu kan ada 2. Tapi bahwa firman dan Allah adalah Allah itu sendiri. Nah, setelah dia menjadi manusia, maka yang menghendaki dirinya menjadi manusia siapa? Bapa. Bapa. Nah, berarti yang menjadi manusia itu adalah Bapa itu sendiri. Betul? Tapi tidak boleh dilepas dari firman ya, karena Bapa tidak bisa tanpa firman, tanpa roh ya. Iya kan gini. Firman itu bersama-sama dengan
Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika firman itu adalah Allah, ketika dia menjadi manusia, maka siapa yang menghendaki dia menjadi manusia? Dirinya sendiri atau ada oknum lain?